Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yakni Bang Mimin ya, di channel Musik Official Story Crew 02. Dan jangan lupa subscribe juga channel baru Bang Mimin, yakni Bang Mimin Channel ya. Kali ini tidak beda seperti yang kemarin. Mimin akan membawakan novel The Story of Ye-chan bab 4090 sampai bab 4095, yakni 6 bab. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe, yang sudah menemani Mimin sampai sekarang ya. Sekarang Mimin akan membawakan lanjutannya, di mana itu yang memenangkan pil yang terakhir kali siapa, kalian pasti ingat ya. Langsung saja ya. Bab 4090. 300 miliar dolar, semua orang di tempat. Kejadian hampir pingsan. Banyak orang yang menebak-nebak apa identitas orang ini dan mengapa dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Selain itu, berdasarkan harga transaksi, ia mengumpulkan 80 miliar dolar Amerika Serikat lagi hanya untuk mengambil pil permajaan. Mungkinkah dia membeli pil permajaan ini untuk orang lain? Song Wanting juga sedikit bingung tiba-tiba, karena dia tahu bahwa pil tersebut harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Ye-chan, harus diminum di tempat. Namun kali ini ada tambahan 80 miliar. Penghasilan tambahan ini saja sudah lebih dari aset seluruh keluarga Song. Karena itu dia tidak berani membuat pernyataan. Pada saat ini Ye-chan Jekai juga tercengang. Dia memandang Ye-chan tanpa sadar dan menelan air liurnya dan bertanya, "Tuan, Ye, ini apa yang harus saya lakukan sekarang?" Ye-chan memandang Huo Yuan yang dimonitor saat ini dan tersenyumlah sedikit sangat sinis dan berkata, "Saya ingin membawa pil ini pergi untuk dua tujuan, baik untuk mengambilnya untuk diambil orang lain atau untuk mengambilnya dan mencoba menirunya." Setelah selesai berbicara, Ye-chan berkata lagi, "Saya pikir dia adalah kemungkinan pertama dengan peluang lebih besar atau mencari keuntungan lainnya." Segera dia mengambil walkie-talkie dan berkata, "Ingin tolak dia. Selain itu, katakan padanya bahwa dalam lelang ini, aturan dan keadilan di atas segalanya. Beri dia dua pilihan, atau bayar 2000 tile segera sesuai dengan peraturan, 10 miliar dolar, lalu ambil pil permajaan di tempat dan minum dan hentikan pelelangan ini." Song Wanting terkejut ketika dia mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa penolakan Ye-chan begitulah sangatlah mudah. Itu 80 miliar, melebihi kekayaan keluarga Song. Namun dia juga tahu bahwa karena Ye-chan sudah membuat keputusan seperti itu, tentu saja dia tidak memenuhi syarat untuk melakukan lobby lagi. Jadi dia segera menatap Huo Yuanzheng dan berkata dengan dingin, "Nomor 099, aturan kami sangatlah jelas. Aturan tetap aturan. Siapa yang dapat mengambil pil ini dan harus mengambilnya di tempat dan meminumnya. Aturan ini tidak akan pernah diubah-ubah. Dalam lelang kami, aturan dan keadilan di atas segalanya." Pernyataan Song Wanting menyebabkan kegembiraan di antara penonton lainnya. Siapa sangka penyelenggara akan langsung merelakan 20 miliar dolar untuk aturan yang dia lakukan. Apakah ini terlalu buruk atau terlalu sombong? Huo Yuanzheng juga terpana saat ini. Dia berpikir bahwa pihak lain pasti tidak akan mampu menahan godaan ini. Tetapi dia tidak pernah menyangka dan bermimpi bahwa pihak lain akan menolaknya secara langsung. Dan mengertakkan gigi dan berkata dengan kerasnya, "Bukankah itu terlalu sedikit? Bagus, saya akan menambahkan 20 miliar lagi. Selama Anda membiarkan saya mengambil pil ini dan saya akan membayar 320. Ye-chan berkata di talkie-walkie, tanpa berpikir mau peringkatkan dia. Mulai sekarang sebelum pembayaran, jika dia mengatakan satu omongan kosong lagi, dia akan segera didiskualifikasi dan keluar sesuai peraturan yang tertera. Song Wanting segera memarahi nomor 099. "Mulai sekarang, jika Anda mengatakan satu hal lagi yang sama, yang tidak ada hubungannya dengan pelelangan ini, atau jika Anda melanggar aturan pelelangan saya tidak akan ragu-ragu akan mengeluarkan Anda." Huo Yuanzheng berdiri di tempat seperti disambar petir. 100 miliar dolar tidak cukup bagi orang-orang di belakang pil ini untuk mengubah sedikit aturan. Apa-apaan ini? Gimana itu bisa begitu kuat? Tiba-tiba dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan jantungnya juga berlari kencang dan berdebar-debar. "Aku di sini kali ini untuk mengeksplorasi kebenaran pil tersebut. Dan jika hal ini dilebih-lebihkan, maka setelah membacanya, saya akan langsung kembali untuk menjawab pesan saya."
Jika benda ini ajaib seperti yang dikatakan, maka aku harus membelinya kembali dengan cara apapun. Intinya, kamu harus membelinya kembali. Jika saya tidak dapat membeli kembali, saya akan menghabiskan 220 miliar untuk memakannya terlebih dahulu. Bagaimana saya bisa berurusan dengan keluarga saya ketika saya kembali nanti? Selain itu, aku masih sangatlah mudah. Menghabiskan begitu banyak uang dan makan pil ini seperti itu pasti akan menimbulkan ketidakpuasan dan kecemburuan dari seluruh keluarga. Dan itu akan berimplikasi pada waktu itu. Jadi, jika aku tidak bisa membawa pil itu malam ini, maka aku akan benar-benar tidak bisa membelinya dan memakannya untuk sendiri. Namun, saya berhasil mengambil fotonya dan bahkan menyinggung Paman Fei karenanya. Jika keranjang bambu kosong benar-benar kosong, saya benar-benar tidak mau melakukannya. Tepat ketika dia ragu-ragu dan berjuang, Song Wanting bertanya lagi, nomor 099, apakah kamu ingin membayar atau tidak? Huo Yuanzheng ragu-ragu sejenak dan meletakkan semua martabatnya dan memohon dengan keras. Saya mohon, buat pengecualian untuk saya. Jika 100 miliar dolar Amerika tidak cukup, saya bersedia menambahkan 50 miliar lagi. Tambahkan 50 miliar lagi, dan itu 370 miliar. Banyak orang-orang di tempat kejadian tercengang, dan mereka tidak pernah bermimpi bahwa ada pria besar yang bisa mengeluarkan 370 miliar dalam waktu sekejap dengan cara tunai yang disembunyikan di lapangan tertentu. Apa yang orang-orang ini lakukan? Dan Huo Yuanzheng tahu betul di dalam hatinya bahwa pil ini sendiri pasti tidak akan dimakan, dan setelah memakannya pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Karena itu dia hanya punya dua pilihan. Atau bawa pil ini pergi, atau pergi dengan tangan kosong. Jadi, dia hanya bisa mencoba untuk terakhir kalinya. Jika Anda bisa mengambilnya, semua orang senang. Jika Anda tidak bisa membawanya, selama Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli pil ini dan memakannya sendiri, Anda sudah melakukan yang terbaik. Dalam hal ini tidak ada jasa atau kerja keras. Namun Ye Chen sama sekali tidak terpikat oleh uang. Dia berkata di talkie-walkie, ingin ikuti aturan dan suruh dia keluar. Song Wanting tidak berani memberontak dan segera berkata, mengingat aturan bahwa nomor 099 berulang kali telah memprovokasi kami dan peringatan berulang kali tidak mempan, sekarang kami meminta staf kami untuk mengusir Anda, nomor 099. Terjadi keributan lagi. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa penyelenggara akan memberikan 150 miliar dolar dengan cara tunai hanya untuk mempertahankan prinsip mereka. Dan Huo Yuanzheng benar-benar terpanah. Dia benar-benar tidak tahu dewa macam apa yang ada di balik pil ini. Dan dia bahkan tidak memperhatikan 150 miliar dolar Amerika Serikat ini. Pada saat ini beberapa tentara istana Wanglong telah datang kepadanya dan salah satu dari mereka berkata dengan dinginnya, 099, tolong segera pergi bersamaku atau aku akan memaksamu untuk meninggalkan tempat ini. Huo Yuanzheng tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk membawa pil ini pergi kali ini. Jadi dia hanya bisa menghela nafas dan mengangguk tak berdaya. Kemudian dia berjalan keluar dari tempat duduknya dan memandang Fei Jiansong tidak jauh dan mengungkapkan tangannya dan berkata, Paman Fei, maafkan aku. Begitu dia selesai berbicara, dia dibawa ke gerbang oleh dua anggota staf istana Wanlong. Pada saat ini hati Fei Jiansong menyalakan kembali harapannya. Meskipun dia masih tidak tahu apa yang dia akan lakukan penyelenggara dengan pil permajaan ini. Melihat Huo Yuanzheng pergi, dia tahu bahwa dia tiba-tiba menjadi cerah kembali. Melihat bahwa Huo Yuanzheng dibawa pergi dari tempat lelang dengan putus asa, semua orang di tempat kejadian terkejut, tetapi juga memulai bertanya-tanya, bagaimana tanggapan penyelenggara selanjutnya, atau dengan harga tetap atau akan dilelang ulang. Yang paling diharapkan Fei Jiansong adalah pil ini dapat diulang lagi harganya. Dalam hal ini hanya perlu menawar 100 miliar dolar untuk mengalahkan Bernard Elnor. Namun setelah menerima instruksi terperinci dari Ye Chen, Song Wanting segera berkata, mengingat fakta bahwa nomor 099 dikeluarkan dari arena karena melanggar aturan, sekarang pil ini akan diberikan kepada setiap orang secara bergiliran sesuai dengan aturan. Harga orang lain barusan, kesempatan bagi penawar untuk melakukan pembelian yang pasti. Setelah itu dia memandang Fei Jiansong dan berkata, nomor 035, harga permintaan tertinggi Anda barusan adalah 210 kan? Jadi Anda membeli pil permajaan nomor 1 ini. Bolehkah saya bertanya apakah bersedia membayar harga itu? Kesepakatan untuk pil permajaan ini. Fei Jiansong sangatlah gembira, tetapi sifat pengusaha itu masih mendorongnya dan dia bertanya dengan ragu, karena nomor 099 baru saja meninggalkan tempat itu. Dapatkah pil permajaan ini
ulang lagi. Wei Jiansong merasa bahwa ketika Huo Yuanzheng pergi, tidak ada orang lain di antara penonton yang menjadi lawannya. Dia menunggu dengan sabar jawaban Song Wanting, tetapi Song Wanting berkata dengan tegas, "Tidak, jika kamu menyerah untuk membeli pil ini dengan harga 210 miliar dolar, maka kesempatan untuk membelinya akan diserahkan ke nomor 016. Setelah itu dia melihat Bernard Elnor lagi dan berkata, "Nomor 016, tawaran tertinggi Anda barusan adalah 70 miliar dolar dan Anda berada di tempat kedua untuk membeli pil ini. Jika nomor 035 menyerah, Anda akan memiliki kesempatan untuk membeli pil permajaan ini dengan harga 72 miliar." Berbicara tentang ini, ekspresi Song Wanting membeku dan dia berkata kepada penonton, "Seperti yang selalu saya tekankan, bagi kami, uang bukanlah yang pertama atau segalanya. Aturan dan keadilan akan tetap kami junjung lebih tinggi." Ketika Bernard Elnor mendengar ini, sangatlah gembira sampai-sampai dia akan menangis. Dia telah dijatuhkan oleh dua makhluk abadi sejak lama dan dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan memiliki kesempatan lagi. Apa yang paling dia nantikan sekarang adalah Wei Jiansong menyerah atau tetap ingin membelinya. Begitu Wei Jiansong menyerah, pil ini akan menjadi miliknya. Wei Jiansong tidak mampu membeli begitu banyak uang, kali ini pil ini juga akan miliknya. Apalagi saya tidak perlu membayar lebih dari 200 miliar atau lebih dari 100 miliar. Saya hanya perlu membayar hanya tertinggi yang saya tawarkan sebelumnya, yakni 72 miliar. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba tidak merasa bahwa penyelenggara lelang sangatlah menyedihkan. Sebaliknya, dia merasa bahwa penyelenggara hanya memancarkan kecemerlangan kemanusiaan dan di mana-mana. Wei Jiansong juga pingsan saat ini. Kutipan 220 miliar barusan dipanggil selangkah demi selangkah di bawah tekanan kompetisi Huo Yuanzheng. Bagaimana dia bisa mendorong harga ke tingkat yang begitu tinggi jika Huo Yuanzheng tidak meningkap pisau secara horizontal? Jadi, jika dia bisa dibuat ulang harganya, tentu saja itu adalah solusi terbaik untuknya. Namun, dia tidak menyangka bahwa penyelenggara akan sangatlah mementingkan aturan dan keadilan. Jika mereka tidak mau membayar 210, maka mereka lebih suka menjualnya ke Bernard Elnor seharga 72 miliar. Daripada membuat ulang dan membiarkan diri mereka membelinya seharga 100 miliar, ini benar-benar tidak peduli tentang usaha sama sekali. Penonton di tempat kejadian juga kagum dengan prinsip keadilan yang diselenggarakan oleh penyelenggara ya. Mereka sangat jelas bahwa apa yang harus saja ditolak oleh penyelenggara adalah 370 miliar yang disarankan oleh Huo Yuanzheng. Dan jika Wei Jiansong juga menyerah, maka mereka akan memilih untuk menjual pil permajaan ini kepada Bernard Elnor dengan harga 72 miliar. Dan harga yang dikutip oleh Bernard Elnor yakni 70 miliar saja. 370 miliar dan 72 miliar. Di tengah ada perbedaan total 300 miliar. Namun bagi Wei Jiansong, dia merasa pil kali ini harus dibeli dengan harga 100 miliar bukan 210 miliar. Sifat seseorang pengusaha membuat Wei Jiansong merasa sangatlah tidak nyaman. Kutipan 220 miliar barusan adalah batas-batas bagi saya. Saya hanya bisa membayar 200 miliar dengan cepat dan saya harus mencari cara lain untuk sisa 10 miliarnya. Meskipun tidak sulit untuk mengumpulkan puluhan miliar kali ini, bagaimanapun itu akan menguras semua uangnya dan akan ada banyak dampak negatif dari seperti domino. Akan lebih bagus jika kita bisa menawar lagi, bagaimana mungkin Bernard Elnor bisa menjadi lawanku. Dia baru saja mengajukan tawaran 70 miliar dan 72 miliar dan aku bahkan bisa mengakhiri pertempuran dengan 90 miliar saja. Selanjutnya, mengeluarkan 90 miliar sama sekali tidak relevan bagi dan seluruh keluarga Wei. Jadi dia bergumam dengan alasan, "Nona Song, aturan ini agak tidak adil. Jika saya menyerahkan harga 210 miliar, mengapa 016 dapat mengambil alih dengan harga 72 miliar saja? Di antara mereka perbedaan harga adalah terlalu banyak dan itu juga merupakan kerugian besar bagi penyelenggara Anda." Setelah mengatakan itu, dia melanjutkan, "Saya pribadi berpikir bahwa solusi terbaik dan paling adil adalah kedua belah pihak mengajukan penawaran lagi." Song Wanting berkata dengan acuh tak acuhnya, "Maaf, nomor 035, aturan adalah aturan kami. Jika kita semua demi uang, kita hanya menjual pil permajaan ini dengan harga 099 seharga 370 miliar dolar. Dalam hal ini, bahkan jika Anda menginginkannya 2.000 dolar, tidak ada peluang 10 miliar transaksi pun. Anda harus terima.
Anda harus terima kasih kepada aturan dan keadilan kami karena memberi Anda kesempatan kali ini. Alih-alih mendistorsi aturan kami dan mencari kepentingan terbaik untuk diri Anda sendiri, bukan keuntungan kami. Berbicara tentang ini, Song Wanting berkata dengan penuh arti. 035, 210 miliar dolar adalah harga yang Anda bayar sendiri barusan yang Anda ucapkan, yang membuktikan bahwa itu berbeda dalam kisaran toleransi Anda. Saya pribadi berpikir bahwa Anda dapat menetapkan kembali harga pada harga ini, kesepakatan yang sudah menjadi desa lain. Jika Anda masih belum puas dengan mencoba melanjutkan pengulangan harga, maka saya hanya dapat mengatur staf untuk meminta Anda untuk pergi. Segera setelah itu Song Wanting berkata lagi, jika pil permajaan ini dijual seharga 72 miliar dolar pada nomor 016, dibandingkan dengan kutipan sebelumnya 370 miliar dolar, kami akan kehilangan hampir 300 miliar. Tapi bagi kami 300 miliar tidaklah masalah. Aturannya yang penting aturan itu. Kami tidak akan ragu untuk mengusir siapapun yang mencoba menentang aturan dan keadilan lelang kami. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki, tidak peduli seberapa tinggi statusnya dan dia tidak diterima di sini. Tiba-tiba ada kesunyian gedebuk di tengah Fei Jianzhong. Dia ingat bagaimana Huo Yuanjing diusir barusan dan tahu di dalam hatinya bahwa dia sedikit terbawa suasana. Dapat kesempatan seperti itu sudah merupakan berkah dari Tuhan untuk dirinya, apalagi yang harus saya khawatirkan. Memikirkan hal ini, dia segera melepaskan pejuangnya dan berkata, saya bersedia membayar 210 miliar. Bernard Elnor tiba-tiba pingsan dan berkata, Nona Song, orang tua ini berbicara begitu banyak omong kosong, mengapa dia tidak diusir saja? Dia harus segera pergi dari sini. Song Wanting berkata dengan suara dingin, 016, jika ada yang masih tidak berbicara setelah saya memperingatkan bahwa dia akan dikeluarkan, saya akan mengusirnya secara alami. Jadi mulai sekarang, Anda dan 035 tidak boleh mengatakan omong kosong lagi. Jika tidak peduli apa, siapapun itu, aku akan mengeluarkan mereka dan pil permajaan ini akan dibagi kembali menjadi 4 bagian dan dilelang di tempat. Penonton segera mendidih dan seseorang berseru, keluarkan mereka berdua. Song Wanting memandang pria itu dan berkata dengan dingin, nomor 173, jika kamu membuat keributan lagi, aku akan meminta staf untuk mengeluarkanmu sekarang. Penonton tiba-tiba menutup mulut masing-masing. Fei Jianzhong tidak berani melakukan apa yang dia pikirkan dan segera berkata dengan tegas, saya bersedia membayar 210 miliar. Tolong beri saya nomor telepon dan saya akan mengatur pembayaran sekarang. Bernard Elnor tiba-tiba pingsan menutupi wajahnya dan menangis. Staf segera menyerahkan ponsel ke Fei Jianzhong dan Fei Kexin di ruangan akhirnya menghela nafas lega. Lelang ini benar-benar pasang surut dan bahaya baginya. Untungnya dia bisa bertahan pada akhirnya. Baru saja dia benar-benar khawatir bahwa antusiasme kakek dalam bisnis ini akan muncul dan kemudian dia akan menghancurkan kartu putus asanya. Untungnya lelaki tua itu akhirnya mengalahkan dorongan hati dengan akal sehatnya. Fei Kexin sangatlah takut kakeknya akan meninggal sebelum waktunya, karena jika demikian, keluarganya akan kehilangan kedudukan sepenuhnya. Pamannya pasti akan mengusir keluarganya setelah pemakaman tanpa ragu-ragu. Dan selama kakek bisa bertahan, itu adalah kesempatan baginya. Pada saat ini, Fei Jianzhong sudah menyerah berjuang jauh di dalam hatinya. Meskipun harga dinaikkan oleh Huo Yuanjing menjadi 210 miliar, langkah demi langkah itu membuatnya sangatlah menyakitkan. Tetapi dibandingkan dengan 10 atau 20 tahun kehidupan yang dibawa pil ini, bagaimanapun juga itu masih sepadan. Jadi dia mengambil ponsel yang diberikan oleh staf dan langsung menelpon kepala pelayanan kepercayaannya yang paling terpercaya. Ketika panggilan terhubung, dia berkata, Aseng, segera hubungi rumah lelang dengan 200 miliar dolar yang disiapkan oleh Bank Swiss dan beritahu beberapa mitra terdekat kami sehingga mereka dapat dengan cepat mengumpulkan 10 miliar dolar untuk pelelangan. Ayo, di sini, janjikan mereka tingkat bunga pinjaman tertinggi di industri dan berjanji bahwa mereka akan menerima perawatan khusus dari keluarga Fei di masa depan nanti. Pastikan untuk bergegas dan secepatnya. Untuk Fei Jianzhong, segera pria besar dengan kekayaan bersih hampir 1 triliun dolar, mudah untuk meminjam 10 miliar dolar untuk sementara. Selama Anda mengucapkan kata-kata tadi, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mematahkan kepala mereka dan buru-buru mengirim mereka uang. Namun dia tidak menyangka bahwa orang bernama Aseng terdiam sesaat di ujung telepon lalu tersedak dan berkata, Tuan, 2 jam yang lalu Tuan Muda Tertua telah mengaktifkan rencana darurat tertinggi Dewan Direksi dan menyiapkan Anda
200 miliar dolar itu semuanya dibekukan. Kamu, apa yang kamu katakan? Mendengar ini, mata Fei Jianzhong menjadi hitam dan dia hampir pingsan di tempat. Untungnya ada Yuan Jiku di sampingnya untuk mendukungnya, dan pada saat yang sama dia menekan keras mulutnya harimaunya yang hingga dia sadar kembali. Segera setelah itu dia bertanya dengan marah dan keras, kualifikasi apa yang dia miliki bajingan itu untuk mengaktifkan rencana darurat tertinggi di Dewan Direksi itu? Aceng menjelaskan, Tuan Muda Tertua mengadakan pertemuan dengan semua direktur dan mendaftarkan semua detail dana yang Anda gunakan untuk dimobilisasi ke rekening bank Swiss itu. Dia berkata dengan Dewan Direksi bahwa Anda telah menyiapkan 200 miliar dolar dengan meriah hanya untuk membeli pil yang halus. Dia percaya bahwa kewarasan Anda telah mengembangkan bias kognitif yang besar karena status kesehatan Anda saat ini. Jika Anda harus menjabat sebagai ketua, itu akan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi grup, dan itu akan menimbulkan krisis dan risiko besar bagi pengikut grup Fei. Risiko yang sangatlah berlebihan. Jadi rencana darurat tertinggi diaktifkan, uang dibekukan. Omong-omong, Aceng melanjutkan, di Dewan Direksi kecuali saya, semua anggota Dewan lainnya juga memberikan suara mendukungnya dalam meluncurkan rencana darurat tertinggi, dan dia juga berhasil terpilih sebagai penjabat ketua sementara kelompok tersebut. Pemerintah pertama adalah penjabat ketua adalah membekukan uang 200 miliar yang telah Anda siapkan di Bank Swiss. Mendengar ini, Fei Jianzhong langsung pingsan. Rencana darurat tertinggi adalah kesepakatan rencana yang dirumuskan oleh Dewan Direksi Fei Jianzhong untuk menangani keadaan darurat ini. Sama seperti wakil presiden Amerika Serikat, ketika presiden dalam bahaya, dia dapat segera mengambil alih presiden dan mengeluarkan perintah atas nama presiden. Itu ada untuk menangani keadaan darurat yang paling serius dan mendesak. Namun, jika Anda ingin mengaktifkan rencana darurat ini, Anda tidak bisa hanya membicarakannya. Harus ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa situasi darurat benar-benarlah mendesak. Dan itu dapat diaktifkan setelah konfirmasi oleh sebagian besar anggota Dewan. Namun Fei Jianzhong tidak pernah bermimpi bahwa putra sulungnya dan juga pewaris berikutnya dari kepala keluarga Fei akan memanfaatkan ketidakhadirannya untuk mengambil alih masalah, bahwa dia akan membeli kembali pil ini untuk mengaktifkan keadaan darurat tertinggi ini, rencanakan dan rebut kekuasaan secara diam-diam. Terlebih lagi, hal pertama yang dilakukan setelah merebut kekuasaan adalah membekukan dana kelompok di Bank Swiss dan benar-benar menghentikan pikirannya untuk menawar pil itu. Pada saat ini Fei Jianzhong sangatlah marah dan menyesal. Dia tidak hanya menyesal tidak melihat wajah asli putranya, tetapi juga menyesal tidak mentransfer dana untuk pembelian pil permajaan ke ATM pribadinya terlebih dahulu. Bagaimanapun itu adalah jumlah besar, 200 miliar dolar. Menurut Undang-Undang Pajak Amerika Serikat, selama uang itu berasal dari rekening pribadi Fei, itu harus membayar pajak terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Pajak Amerika Serikat, menggunakan akun grup untuk membayar tidak hanya dapat menghemat pajak penghasilan pribadi Fei Jianzhong, tetapi juga memungkinkan stok keuangan untuk menggunakan barang-barang lain untuk memasukkan uang tersebut ke dalam biaya operasional perusahaannya. Dengan cara ini tidak hanya pajak orang pribadi yang dibebaskan, tetapi juga keuntungan perusahaan akan berkurang dan beban pajak perusahaan akan berkurang juga. Di Amerika Serikat bahkan jika orang kaya membeli tiket pesawat atau mobil mereka menggunakan uang perusahaan dengan pengeluarannya, hecundan yang begitu besar bahkan lebih tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakan akun pribadi mereka. Oleh karena itu, ketika Fei Jianzhong bersiap untuk menawar pil itu, dia secara naluri menyaring metode pembayaran ini. Tidak hanya dia, tetapi semua orang kaya yang datang untuk menawar pil ini menggunakan metode ini, termasuk orang kaya yang telah berhasil menawar dalam lelang sebelumnya, dan mereka juga membayar dengan akun perusahaannya. Namun Fei Jianzhong yang tertutup dan jarang tidak menghitung bahwa risiko terbesarnya menggunakan akun perusahaannya adalah rencana darurat tertinggi ini. Setelah putranya berhasil meluncurkan rencana darurat ini, dia adalah pemimpin puncak grup Fei dan secara alami memiliki kekuatan yang cukup untuk membekukan akun grup di Bank Swiss. Inilah yang disebut tanggul 1000 mil yang runtuh diserang semut. Tanpa 200 miliar dolar, apalagi yang bisa saya gunakan untuk bersaing dan mendapatkan pil ini? Fei Jianzhong mengatupkan giginya dan memarahi dengan tangan gemetar. Binatang buas itu, binatang kamu. Kali ini dia merebut posisiku, dia membunuhku dan tidak ingin aku terus hidup. Apa-apaan ini?
Pada saat ini seluruh penonton mendengar raungan Fei Jiansong. Mata semua orang melebar dan mereka terus berkomunikasi secara pribadi. Siapapun dapat mendengar bahwa lelaki tua itu dikumpulkan oleh keluarganya sendiri dan diasingkan. Jika dia tidak dapat menghasilkan uang, kali ini pil ini saya khawatir dia akan ketinggalan. Dan Bernard Elnor kembali bersemangat kali ini. Dia tidak tahu berapa kali dia putus asa, dan bersemangat hari ini. Dia merasa bahwa hatinya akan dilempar ke bawah. Jika saya kembali berkali-kali, saya masih tidak meminum pil ini. Saya takut saya akan mengalami serangan jantung dan saya hanya akan bersendawa di sini. Dia sekarang menatap Fei Jiansong tanpa henti menunggunya mengatakan bahwa dia tidak bisa membeli atau membayarnya. Dengan cara ini saya bisa memenangkan pil ini seharga 72 miliar saja. Hati Fei Kexin yang baru saja dijatuhkan juga mengangkat suaranya lagi pada saat ini. Meskipun dia hanya bisa mendengar raungan dari kakeknya, dia segera tahu bahwa pamannya pasti telah mengambil kesempatan ini untuk merebut tahtanya. Pada saat ini Aceng ditelepon tersedak dan tak berdaya dan berkata, "Tuan, maaf, saya benar-benar tidak punya cara untuk membantu Anda. Sekarang saya telah ditempatkan di bawah pengawasan perumahan oleh tuan muda tertua. Dan sekarang keluargaku setidaknya ada puluhan tentara bayaran yang menjaga daerah sekitarnya. Dan dia berkata bahwa aku tidak boleh meninggalkan rumah selama setengah langkah sampai kamu mati." Fei Jiansong meraung dengan marah. "Aku akan memanggil binatang itu sekarang." Bagaimanapun Fei Jiansong segera menutup telepon dan memutar nomor lain. Panggilan tersambung dengan cepat. Namun tidak ada suara dari ujung telepon lain. Fei Jiansong menggertakkan giginya dan meraung marah. "Bangsat, binatang, dasar brengsek, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa?" Di ujung telepon yang lain, sebuah suara agak tua datang dan berkata, "Ayah, saya berusia 70-an tahun. Dan Anda dianggap akrab dengan buku-buku sejarah. Lihatlah 70-an saya. Bahkan di zaman kuno Anda tidak dapat menemukan beberapa putra mahkota berusia 10-an tahun, kan?" Wei Jiansong bertanya dengan suara galak. "Saya tidak sabar untuk naik tahta. Jadi apa membiarkan saya mati? Jangan lupa, saya memberikan hidup Anda. Semua yang Anda miliki diberikan oleh saya. Negara keluarga Fei adalah segalanya dijatuhkan olehku. Tidakkah kamu tahu bagaimana cara bersyukur sama sekali?" Ujung telepon lain tersenyum masam dan berkata, "Ayah, jika Anda tidak mengejar umur panjang, saya pasti akan melakukan tugas saya di depan Anda dan menunggu sampai akhir hidup Anda dan memainkan peran sebagai anak yang berbakti." Berbicara tentang ini, pihak lain menghela nafas lagi, tetapi sudah berusia 90-an. "Apakah Anda masih memiliki cukup uang untuk hidup? Mengapa Anda masih terobsesi dengan umur panjang di usia yang begitu tua? Jika Anda benar-benar menginginkan umur panjang, apa yang Anda inginkan? Ingin saya lakukan?" Fei Jiansong meraung, "Sial, apakah Anda pikir saya memiliki umur panjang?" Pihak lain tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, "Ayah, Anda percaya pada hidup Anda sepanjang hidup Anda. Anda tahu bahwa mengubah hidup Anda melawan langit secara inheren bertentangan dengan hukum langit. Dan itu tugas semacam kerusakan pada kesejahteraan anak-anak dan cucu-cucu Anda. Anda hidup lama sendirian. Apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda ingin hidup 20-an tahun lagi dan kemudian mengirim saya pergi sebagai seorang putra?" Fei Jiansong menggertakkan giginya dan berkata, "Jika aku mencari jalan umur panjang, bagaimana aku bisa memperlakukanmu dengan buruk? Kamu adalah darah dagingku." Pihak lain menghela nafas lagi. "Ayah, apa maksudmu? Ayah dan anak kita akan hidup bersama selama beberapa dekade lagi. Dan kemudian saya akan menjadi putra mahkota selama beberapa dekade lagi. Ketika saya berusia 100-an tahun, saya akan masih melayani Anda di sisi dan menulisnya." Berbicara tentang ini, pihak lain berhenti sejenak dan berkata dengan serius, "Saya tidak ingin hidup Anda. Saya hanya ingin Anda memberikannya berjalan dengan sendirinya." Senang mengikuti arus, Fei Jiansong bergumam dan menggertakkan giginya. "Kamu tahu bahwa hidupku tidak lama, dan jika kamu melewatkan pil peremajaan ini, kamu mungkin tidak melihatku untuk terakhir kalinya." Dia lain berkata dengan ringan, "Sejujurnya, saya tidak akan melihat Anda untuk terakhir kalinya." Setelah berbicara, pihak lain berkata lagi, "Ayah, semuanya orang kepercayaan Anda dalam kelompok telah dibersihkan oleh saya. Jadi saya menyarankan Anda untuk menyerahkan perjuangan Anda dan tinggal di negara ini untuk menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Bagaimanapun juga, Anda telah pergi selama bertahun-tahun dan sekarang saatnya untuk kembali ke akar. Bahkan jika Anda kembali, saya tidak akan membiarkan Anda masuk. Dan ketika Anda bolak-balik dan jika Anda mati di jalan, saya sebagai seorang putra akan merasa tidak enak karenanya. Jadi mulai hari ini kamu bisa menikmati masa tuamu di Tiongkok."
Jika Anda ditakdirkan untuk berumur panjang, maka saya sebagai seorang putra secara alami sangatlah bahagia. Tetapi jika Anda ditakdirkan untuk hidup kurang dari 100 tahun, maka ketika Anda mati sebagai seorang putra, saya secara alami akan mengirim Anda perjalanan terakhir dengan cara yang indah dan indah. Mendengar ini, Fei Jianzhong sangatlah membencinya. Bagaimana mungkin? Dia tidak tahu apa arti kata-kata putranya. Meskipun kata-kata pihak lain terdengar tinggi, intinya tidak lebih dari 8 kata. Mati di negara, jangan kembali. Nah, itu ya untuk bab 4090 sampai bab 4095, di mana Fei Jianzhong ternyata gagal untuk mendapatkannya. Apakah Fei Jianzhong berhasil dengan bantuan Pei Kexin untuk mendapatkan secara pribadi dari Ye Chen atau tetap gagal? Yang pasti pil permajaan yang utuh ini akan didapatkan oleh Bernard Elnor, tidak lain tidak bukan, yakni tetap dia, karena dia menawar dengan 72 miliar sebelum Fei Jianzhong ya. Oke, terima kasih dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Saya tunggu subscribe kalian terbaik ditembusin sampai 1020. Doakan besok Mimin akan mau daftar monetisasi, doakan lolos dan bisa tetap menghibur kalian ya. Terima kasih, bye bye dari saya. Salam dari Bang Mimin.